back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan bahas tentang purging dan breakouts ya. Oke, tenang aja, di sini aku akan bahas sesimpel mungkin, kalian nggak akan pusing, dan ini penting banget khususnya untuk kalian para skincare enthusiast. Jadi kalian bisa tahu nih sebelum kalian beli produk ataupun saat kalian baru beli produk, dampak apa yang ditimbulkan dari produk yang kalian pakai. So, tanpa panjang lebar lagi, sebelum kalian nonton, jangan lupa di subscribe dulu channel aku, dan kalau udah, let's we start to the video. Kenapa sih aku pengen bahas ini gitu? Karena sebenarnya beberapa kali aku review produk, ada aja tuh yang suka DM ataupun komen di channel YouTube aku kayak nanya kayak, "Kak, aku pakai produk ini nih, setelah semingguan selalu ada numbuh jerawat 1, numbuh jerawat 2. Itu aku nggak cocok ya." Aku tuh sebenarnya bingung sih jawabnya gimana, karena sebenarnya dampak nggak cocok sama produk itu banyak sih, complicated banget gitu. Mungkin salah satunya adalah produk, dan aku juga sebenarnya nggak tahu maksudnya kalian itu emang tipe yang seperti apa kulitnya, terus lifestyle kalian tuh seperti apa, aku juga nggak tahu. Jadi aku nggak bisa bilang kalau iya kamu nggak cocok, nggak akan bisa seperti itu, karena harus tahu dulu kamu kayak gimana setelah belum pakai itu, kayak gitu semuanya banyak banget. Nah, sebelum mendalam bahas si purging dan breakouts ini, kayak kita harus cari pemahaman dulu sih tentang purging dan breakouts ininya. Intinya ya, gampangnya kita nggak usah pakai bahasa-bahasa alamiah, nggak usah pakai bahasa-bahasa kedokteran. Cuman intinya adalah purging itu ya nantinya akan membaik, kalau si breakout nantinya tuh nggak akan baik-baik, jadi akan buruk terus gitu. Atau bahasa kerennya, jadi kalau purging itu adalah proses perubahan lapisan sel kulit. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh eksfoliasi. Nah, kalau misalnya breakout itu bahasa mungkin agak benernya itu adalah dampak yang ditimbulkan dari ketidakcocokan sebuah produk. Intinya gitu, kita nggak cocok jadi breakouts. Kenapa sih orang bisa purging gitu kan? Kalau breakouts mungkin ya udah orang nggak cocok jerawatan. Cuman kenapa sih purging itu harus jerawatan atau mungkin parah dulu? Karena ada benih-benih ataupun apa ya, ada benih-benih di dalam kulit kita, kotoran-kotoran yang tersumbat juga gitu, yang akan muncul tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama gitu. Dengan adanya eksfoliasi, makanya pertumbuhan jerawat itu dipercepat sampai bersih gitu. Jadi benar-benar semua kotoran yang tersumbat yang ada di dalam kulit kita tuh dikeluarin sama si eksfoliasi itu, yang akan menyebabkan purging. Baru nanti setelah keluar semua, baru deh hasilnya bersih, muka kita tuh bersih. Please be a smart buyer dan sayangi kulit kalian gitu. Jadi kalian harus tahu dulu produk yang kalian beli. Yang pertama, kalian harus tahu kandungannya dulu. Nah, ini benar-benar kayaknya kalian harus open your eyes ya, benar-benar kalian sekarang harus mulai yang namanya tahu nih kayak kandungan-kandungan yang mungkin nggak mesti semuanya sih, kan sekarang ada googling ya. Cuman untuk kandungan-kandungan yang umum, yang general gitu, itu ada yang mengandung AHA, BHA, dan retinoid. Bedanya apa? Sebenarnya panjang sih kalau bahas ini. Intinya adalah kalau menurut aku AHA itu dia membersihkan hanya lapisan kulit luarnya aja. Pokoknya lapisan kulit luar terluar. Biasanya pakai produk mengandung AHA ini adalah orang-orang yang punya jenis jerawat tuh yang cuma beruntusan, jerawat kecil-kecil. Pokoknya tingkat keparahannya tuh nggak parah lah jerawatnya. Nah, kalau yang BHA dia ngebersihin jerawat itu dari langsung dalam lapisan kulit gitu. Jadi nggak dari luar doang. Biasanya yang pakai ini itu orang-orang yang mungkin tingkat jerawatnya itu lumayan harsh gitu. Dan yang terakhir itu retinoid, itu mungkin jerawatnya mungkin ada jerawat kayak gede, batu, pemerah, keras, itu makanya biasa pakai retinoid. Dan biasanya retinoid ini nggak bisa dibeli sembarangan. Kalau di Indonesia mungkin sekarang bisa kali ya, masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Cuma kalau di luar negeri setahu aku udah nggak bisa. Nah, retinoid itu biasanya kayak vitasid, ada pollen, yang kayak gitu-gitu. Dan sekarang aku juga sebenarnya to be honest lagi pakai si retinoid ini sih, makanya aku ada jerawat keluar. Cuman karena lagi bikin video, ada kerjaan, terpaksa aku makeupan kayak gini. Oke, next. Oke, untuk AHA ini aku juga nggak hafal. Nanti aku tulis aja di bawah. Pokoknya yang aku tahu itu kandungan AHA itu seperti lactic acid, malic acid. Itu adalah kandungan produk yang ada eksfoliasinya. Kalau BHA kalian pasti familiar banget kalau ada salicylic acid. Kalau retinoid itu mengandung tretinoid dan teman-temannya. Nah, kalau misalnya kalian beli produk yang mengandung tadi tuh, yang kandungan-kandungan yang aku baca tadi, berarti produk itu bisa menyebabkan
purging gitu ya, jadi bisa menyebabkan purging. Kalau yang breakout ya udah pasti yang di luar itu aja. Apa aja sih biasanya yang aku sebutin ini? Pertama itu adalah alkohol, fragrance, pewangi, parfum dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Next, sekarang ciri-cirinya. Gimana cara tahu ciri-ciri kalau kita itu breakouts sama kita purging? Caranya gampang, kalau breakouts itu tumbuhnya di daerah wajah yang biasa timbul jerawat. Kalau misalnya breakout itu biasanya di daerah yang mungkin kita nggak pernah jerawatan di situ, tapi kok tiba-tiba muncul. Contoh aku kan jerawat hormon acne. Biasanya jerawat aku tuh tumbuh di daerah rahang. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada jerawat tumbuh di daerah pipi ataupun di daerah dagu gitu kan, ataupun dahi, ya kemungkinan besar itu breakouts, bukan purging. Itu ya, jadi mengerti ya kalau ciri-cirinya seperti itu. Next itu adalah durasi lamanya proses purging atau breakouts. Kalau purging, nah ini aku biasanya saranin kalau ke orang-orang yang cobain produk, jangan cuma seminggu pakai ataupun belum ada seminggu bilang langsung nggak cocok sama produk ini, karena proses eksfoliasi itu yang menyebabkan purging itu berlangsung dari 2-8 minggu. Jadi kemungkinan mungkin di minggu kedua belum kelihatan itu mungkin aja gitu, mungkin ya emang masih purging 2 minggu itu, jadi masih kayak keluar-keluar, bukan berarti kita nggak cocok sama produknya. Maksimal itu 8 minggu atau mungkin sekitar 2 bulan lah ya. Kalau misalnya 2 bulan udah nggak ada perbaikan ataupun ke arah yang lebih baik, berarti kalian breakouts. Terus apa kita mesti lanjut dengan adanya purging dan breakouts di wajah kita? Jawabannya, kalau misalnya purging, of course kita harus tetap terus pakai, karena nanti setelah keluar semua jerawatnya, kotoran-kotoran ataupun yang tersumbat di kulit kita itu udah keluar, mau kita akan bersih gitu, akan clean. Sedangkan kalau breakout, of course harus di stop, karena ya nggak akan ada habisnya. Jadi kalian harus cari produk lain, even mungkin produk itu mahal ya, produk itu lagi hype banget, ataupun dikasih seseorang mungkin, jadi harus dihabisin, sayang gitu. Aduh, sayangilah kulit kalian dibandingkan menyayangi orang lain. Apa sih gue? Aku juga punya tips buat kalian supaya minimalisir kalian ataupun mengurangi dampak purging ataupun breakout di kulit kalian. Nah, biasanya kalau cobain produk baru nih, aku menyarankan yang pertama, jangan langsung coba yang produk itu at the same time. Jika kalian belanja skincare nih, beli toner, beli cleanser, terus moisturizer at the same time. Jika kalian langsung cobain semuanya, besokannya atau minggu depannya jerawatan, kalian nggak tahu produk yang menyebabkan kalian jerawatan itu apa gitu. Yang kedua, mungkin kalau misalkan kalian udah beli produk yang baru, itu misalnya kalian cobainnya jangan langsung ke seluruh muka gitu. Pertama mungkin di bagian yang leher ataupun kulit tangan kayak gitu sih. Jadi biar kalian tahu tuh sensitif nggak, alergi nggak gitu. Jadi kalau misalnya udah, baru kalian bisa pakai ke seluruh muka. Dan kalau misalnya kalian pakai produk yang cukup keras seperti retinoid tadi yang aku bilang, itu kalau bisa diusahakan pertama resep dokter, dan yang kedua jangan dipakai langsung tiap hari gitu ya. Jadi bisa diselang-seling dulu, seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, ataupun jadi seminggu 7 kali setiap malam gitu. Jangan langsung dipakai berkala tiap hari, karena itu benar-benar konsistensinya tuh tinggi sekali. Jadi kayak kalau misalnya nggak cocok, ya jadi parah gitu. Oh, itu aku juga bilang nggak semua kulit ya bisa purging. Ada juga kulit yang dieksfoliasi itu nggak purging. Jadi pakai produk-produk yang aku bilang tadi itu nggak purging ada aja. Dan congratulations, selamat lah kalau kalian nggak mengalami purging gitu ya. Itu dia penjelasan tentang breakouts dan purging. Gak pusing kan, dan mudah dimengerti pastinya. Jadi so please start from now. Kalian yang nonton video aku ini, jangan terlalu cepat beli produk, jangan terlalu gampang terpengaruh ataupun teracuni untuk beli skincare. Kalian harus tahu dulu kulit kalian seperti apa yang dibutuhkan kulit kalian, baru kalian cari skincare sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Itu aja sih dari aku. Jadi setelah nonton video ini, aku berharap tidak ada lagi yang nanya ataupun komen di review-review aku kayak, aku cocok nggak ya, ini aku breakout, ini aku purging, aku mesti gimana. So ya, ini dia videonya, kalian bisa tonton. Dan for the last, semoga dengan nonton video ini kalian bisa lebih
tahu lagi produk yang kalian butuhkan seperti apa. Jadi kalian nggak cepet-cepet lihat orang ataupun produk itu baru keluar langsung pengen cobain. Tapi saran dari aku, kalian selesaikan dulu skincare yang sedang kalian pakai. Kalau misalnya kalian udah ngerasa oke, gue cocok nih sama skincare yang sekarang, pakai toner, moisturizer, dan mungkin misalnya face wash gitu, ya udah. Kalau misalnya udah lebih dari 2 minggu sampai 4 minggu itu nggak berdampak apa-apa, tetap konsisten dengan keadaan kulit kalian yang sekarang, ya udah kalian boleh coba produk baru. Cuma kalau misalnya permasalahan kulit kalian sekarang masih belum tahu apa, stop, try a new product. Less is good. Menurut aku semakin dikit produk yang kalian pakai, kalian semakin kecil kemungkinan terjadi alergi, sensitif, ataupun purging atau breakouts gitu. Itu sih dari aku, pokoknya gak usah panjang-panjang. Intinya semua kalian mengerti dan paham, dan kalian lebih mencintai kulit kalian sendiri dan aware sama skincare yang kalian pakai. So for the last, thank you for watching. See you in my next video and bye. Aduh anjrit, sahur lagi coy, jam 2:30 dong.